Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Dr. Bapak Haji Mawardi MHI. Yang terhormat Kasih Penma Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Bapak Badrus Somad MPD. Yang terhormat Pengawas Madrasah, Bapak Hairul Wasilah MPD. Yang terhormat Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Pamekasan, Bapak Dr. Haji Muhammad Holis SAG MSI. Dan yang kami hormati PLT KTU Mandua Pamekasan, para waka, Dewan Guru dan staf Madrasah Aliyah Negeri 2 Pamekasan yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, amin insyaallah, dalam acara BIMTEK bahaya pencegahan judi online bagi guru dan tendik Madrasah Aliyah Negeri 2 Pamekasan 31 Juli 2024. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu peserta BIMTEK pada pagi hari ini yang berbahagia, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul dan bermuajah di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Pada kesempatan ini izinkan saya Amalia untuk membawa acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka bersama acara di siang hari ini dengan pembacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam hal ini akan dipandu oleh Ibu Livania SPD. Kepadanya disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Acara yang ketiga, pembacaan doa. Kepada Bapak Badrus Somad MPD disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanika wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمة يا الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكبرنا بالتقوى وجبلنا بالصحة والعافية. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وصلى الله على سيدنا محمد بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بأسرار الفاتحة. Kami haturkan terima kasih. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan diisi oleh Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Pamekasan, Bapak Dr. Haji Muhammad Holis SAG MSI. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, hadir pada kesempatan kali ini Kasih Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan. Yang kami hormati pengawas, pembina, yang kami hormati para wakil kepala madrasah dan kepala tata usaha Mandua Pamekasan, para bapak dan ibu guru beserta staf Mandua Pamekasan yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah pada siang ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah bisa berkumpul dan melaksanakan satu kegiatan dinas kita di Mandua Pamekasan, dan semoga pertemuan kita dicatat oleh Allah sebagai bagian dari perjuangan kita menuju akhirat. Amin. Yang kedua, sholawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita diakui sebagai umat Muhammad dan terus berjuang untuk izzul Islam wal muslimin. Bapak dan ibu yang kami hormati, kegiatan pada siang ini sebenarnya akan kami laksanakan kemarin di hari Sabtu, cuman karena terkonfirmasi kan Kemenak hadir bisanya siang ini, walaupun siang ini juga mendadak beliau rapat secara mendadak di Kementerian Agama, sehingga beliau mewakilkan kepada Kasih Penma, dan beliau berjanji nanti ketika rapat sudah selesai akan segera merapat ke Mandua Pamekasan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, BIMTEK pencegahan judi online bagi kita bersama, khususnya bagi Bapak dan Ibu guru beserta Tendik Mandua Pamekasan, itu substansinya ingin memberikan gambaran, bukan memberikan gambaran tentang judi online, tapi ingin memberikan gambaran tentang bahaya dan bagaimana pencegahan terhadap judi online. Dua pemateri dari internal kita, jadi Pak Budi dan Pak Salam. Ini
bukan berarti pemain judi online ini Pak. Tapi paling tidak beliau berdua banyak memahami tentang bagaimana sebenarnya judi online dan bagaimana ini. Kalau saya diskusi dengan Pak Salam, awalnya kita diskusi dengan Pak Salam terkait dengan jual beli saham online Pak ya, jual beli saham online. Saya giring sedikit demi sedikit, tapi beliau pada akhirnya paham juga. Enggak Pak, paham ini bukan judi online Pak gitu. Jadi setelah diskusi agak cukup panjang bahwa orang yang terjebak dengan judi online itu sebenarnya nggak paham bahwa itu judi online sebenarnya. Jadi makanya penting bagi kita para bapak dan ibu guru menyampaikan persepsi bahwa BIMTEK seperti ini, pengetahuan tentang pencegahan judi online itu penting bagi kita bersama, termasuk saya secara pribadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita ansih bicara tentang judi online, mungkin kita akan meninggalkan beberapa hal yang harus kita fokus pada hal itu. Kadang di satu sisi begini, yang kedua yang ingin saya sampaikan begini, digitalisasi dan online di dunia pendidikan itu tidak bisa dihindari, bahkan di dunia tidak bisa dihindari. Tapi itu jangan kemudian itu dijadikan sebagai kiblat, dan bapak dan ibu ketika tidak tahu tentang digitalisasi dan online itu dianggap orang yang gaptek. Padahal menurut pandangan kami itu harus hati-hati bapak dan ibu ketika kemarin pada saat PDN itu kena hacker di seluruh pembuatan paspor di seluruh Indonesia down semuanya. Coba berselang 1 minggu setelah itu ada 1.440-an lebih bandara di dunia down satu hari kalau tidak keliru, sehingga terjadi pengantrian dan terjadi hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Bahkan ada yang jadwal pejabat di Jakarta itu harus nyampe di Jakarta pagi, dia harus bermalam di Manila, paginya baru bisa terbang. Nah, artinya ketergantungan kita terhadap digitalisasi dan online itu perlu mendapat perhatian serius dari kita. Artinya jangan terlalu bergantung pada digitalisasi. Artinya kumpur parloh, kumpur tomang, silaturahmi datang antar teman kita, tidak melulu halus WA, itu penting. Karena ketika listrik shutdown, semua yang berbentuk digital dan online itu shutdown semuanya, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Maka penting, manualisasi itu penting sebenarnya, itu yang kami maksud. Artinya ketergantungan pada dunia digital itu juga tidak terlalu baik juga. Kita harus bergeser juga dan harus memberikan pengertian kepada anak-anak. Di samping bagaimana bahaya judi online, juga fahamkan kepada anak-anak bahwa kita saat ini, kehilangan HP aja kita bisa dideteksi kita di mana. Bahkan saat ini kalau map kita itu tidak sedang diaktifkan, kita bisa saja terdeteksi kita posisinya di mana. Oleh karenanya para bapak dan ibu sekalian, para bapak dan ibu sekalian, bahwa BIMTEK pencegahan judi online ini penting bagi kita. Dua hal itu yang penting. Jadi tidak selamanya kita di dunia digital itu dianggap penting semua. Perlu juga ada kata manual tadi. Jadi ketika PDN sudah dihacker, kita akan lari kemana? Oleh karenanya berikan pemahaman kepada anak-anak kita di dalam kelas, di madrasah, bahwa judi online itu bagian dari hal-hal pekerjaan yang sebenarnya menjebak kita semua. Harapan kita nanti dua pemateri kita itu, teman kita yang mau bilang pengalaman, Ruth ya, teman kita yang sudah terbiasa menjelajahi dunia digital, untuk bisa menyampaikan yang praktis-praktis saja kepada teman-teman, untuk bisa disampaikan kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita terbebas dari judi online dan hal-hal yang jelek dari sisi medsos semuanya. Terima kasih. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan yang telah berkenan hadir bersama-sama kita dalam kegiatan ini, Bapak Kasih Penma dan pengawas pembina Mandua Pamekasan. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita bersama dan memberikan kesehatan kepada beliau
semua, termasuk dengan seluruh keluarga. Dari saya sebagai keluarga besar Mandua Pamekasan. Oh ya, yang terakhir, kami ingin mengucapkan selamat dan bersyukur karena salah satu alumni dari PGAN Pamekasan dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Itu bagian dari kebanggaan kita bersama. Ini temannya Pak Rifai, kakak kelas saya. Ada temannya lagi Bu Eni, kakak kelasnya. Jadi beliau itu di madrasah ini sebagai ketua OSIS dulu, Pak. Ketua OSIS. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Sambutan yang kedua oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, Bapak Haji Mawardi MHI. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Bapak Badrus Somad MPDI, yang kami hormati pengawas Madrasah Aliyah Bapak Heru, Kepala Man 2 Pamekasan beserta seluruh para waka, para dewan guru dan operator yang kami banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya bisa bersilaturahim dengan Man 2 Pamekasan dalam rangka ngaji ilmu baru, ngaji terkait dengan judi online. Siapa tahu nanti ada yang tertarik. Mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita untuk bagaimana nanti ketika kita sudah paham, anak-anak kita bisa memahami bahwa judi online ini sangat berbahaya dan kemudian tidak melakukan ke sana. Mudah-mudahan kegiatan ini dicatat sebagai amal ibadah kita masing-masing. Bapak sekalian yang kami hormati, beberapa waktu yang lalu kami memang minta koordinasi dengan Pak Holis untuk bagaimana paling tidak Man 1 Pamekasan ini menjadi piloting Man 2 Pamekasan. Dari Man 1 tadi Pak keliru. Bagaimana Man 2 Pamekasan ini nanti menjadi piloting zero judi online untuk siswanya semua, dan kemudian ini menjadi percontohan bagi madrasah yang lain. Hasil survei membuktikan sekalian, kami membaca data yang terbaru kemarin itu 197.000 anak usia 11 sampai 16 tahun hari ini sudah terpapar judi online ini. 197.000. Nah, jangan-jangan ini salah satunya, mudah-mudahan tidak dari siswa kita, cek sampai guru nekia. Terus kemudian dari jumlah itu ternyata perputaran uang ini menurut Diskominfo ini luar biasa fantastis. 220 miliar setiap hari itu berputar dari anak yang usia 11 sampai 16 tahun ini. Maka kemudian Kementerian Agama ini secara masif menginstruksikan ke seluruh jajaran di bawah itu, ini harus masuk dalam tema pembelajaran di semua madrasah, semua jenjang, mulai dari MI, MTS dan MA. Karena usia 11 itu ini kelas 5 MI, terus kemudian 16 itu MTS, dan selebihnya ini akan sangat luar biasa. Maka dalam beberapa kesempatan kami sering menyampaikan bahwa era digital ini memang di samping manfaatnya ada dampak yang serius bagi anak-anak kita, dan sangat disayangkan ketika era digital ini madrasah sebagian sudah menasbihkan diri sebagai madrasah digital, pembelajaran digital, ini tidak masuk pada implementasi yang bagaimana digital sesungguhnya itu, sehingga sebagian madrasah ini kadang ogah untuk bagaimana anaknya bawa HP ke madrasah. Terus kemudian bagaimana menyampaikan, oh ini loh ternyata digital itu seperti ini. Kadang ada pelarangan juga hari ini anak membawa HP dengan beberapa alasan itu. Padahal ini kalau tidak diajarkan, ini diajarkan belajar sendiri anak-anak di rumah, bermain sendiri itu. Dan kemarin saya sempat belajar bagaimana
judi online ini sebetulnya dengan ya tak main ya cuman tahu aja begini nih seperti apa gitu. Ternyata luar biasa dan sangat mudah diakses. Jadi itu berseliweran di HP kita itu. Kadang korle mecek masuk begitu. Ya, jadi anak-anak namanya kan tidak paham itu apakah ini bermanfaat atau tidak begitu ya. Ini kemudian lekar mecek sudah masuk ke ranah itu. Lain nanti ahlinya sudah ahli judi online di sini. Tapi beliau insya Allah tidak bermain itu. Lah dari sini mas sekalian, karena memang ancaman serius ini salah satunya yang memaparkan anak kita ini ternyata bukan hanya narkoba saja hari ini, termasuk judi online ini. Oleh karena itu nanti mohon ini dijadikan dibuatkan modul barangkali ya, modul simple begitu tuh. Bagaimana sebetulnya anak bisa terpapar judi online ini, apa indikasinya judi online ini, bahayanya apa, terus kemudian gejalanya anak ini untuk terpapar itu tuh seperti apa. Nah itu nanti mohon dibuatkan modul, kalau bisa akhir semester itu misalkan tahun ajaran 2004-2005 ini diujikan sehingga anak betul-betul paham bahwa ini sangat berbahaya. Lah kemarin di medsos itu juga ternyata judi online ini tidak pernah menguntungkan bagi penggunanya. Yang menguntungkan itu bagi penyedia aplikasinya itu, bagi bandarnya itu. Artinya kengkalakalan kabi katanya begitu anunya itu. Kengkalakalan kabi. Lah inilah yang harus diantisipasi oleh kita sehingga ada atau tidak ada materi ajar ini harus diadakan. Saya kira ini bagian dari kurikulum merdeka bahwa kita itu bebas menyampaikan apa saja kepada siswa, yang penting itu bermanfaat dan mampu menjadi cara untuk bagaimana mencegah judi online ini kepada siswa-siswi kita, khususnya nanti di MAN 2 Pamekasan ini. Takut keliru MAN 1 nih gugat boleh. Sudah makan siang ini? Disiapkan Pak makan siangnya Pak? Disiapkan sendiri Pak. Oh disiapkan sendiri. Ya ini bagian dari ikhtiar Bapak sekalian. Bapak sekalian yang kami hormati, setelah ini nanti kalau misalkan MAN 2 sudah berhasil menciptakan tema itu, kami mohon dengan hormat untuk modul itu kami minta. Jadi modul itu yang misalkan dibuat oleh MAN, ya, sebetulnya bisa masuk ke P25, cuman P5 ya, cuman ini tidak secara khusus membahas judi online, belum ada ya. Topiknya bisa itu, gaya hidup berkelanjutan. Tapi belum. Nah ini harus sudah dimulai hari ini melalui pintu mana saja lah. Bahkan sebetulnya ini bisa digandengkan dengan Quran hadis sebetulnya, dengan fikih ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Itu bisa digandengkan ke sana. Artinya kalau misalkan mau dibuat ujian itu bisa diujikan. Judi online, judi itu hari ini tidak hanya tuk bi remi itu dulu zamannya. Tak nyebut Pak Aidil lah takut. Jadi itu Bapak sekalian, saya hanya supporting saja bagaimana ini bisa diantisipasi oleh kita semua selaku pendidik untuk siswa-siswi kita ini supaya tidak menggunakan Androidnya itu pada hal-hal yang membahayakan, termasuk di dalamnya judi online ini. Dan saya ingin ini semua guru paham. Jadi tidak ada alasan nanti guru meskipun yang sepuh misalkan yang ini yang tidak senang ini tidak paham. Paling tidak ini tahulah begitu. Meskipun tidak masuk ke aplikasinya. Jadi paling tidak paham. Dan di setiap kesempatan meskipun mapel apapun ini disampaikan. Sama dengan narkoba itu. Jadi tidak harus pada mapel A, mapel B, mapel C dan seterusnya. Sehingga kalau disampaikan terus menerus, ini anak-anak betul paham sepaham-pahamnya bahwa ini sangat berbahaya. Nah mudah-mudahan ini bagian dari ikhtiar kita untuk menjadi ijtihad ilmu baru sehingga anak-anak kita betul-betul terhindar dari bahaya judi online itu. Terima kasih pada MAN 2 Pamekasan. Kayak gede buru itu apa keliru di pada MAN 2 Pamekasan yang sudah mengawali terkait dengan
sosialisasi bahaya judi online ini. Nah, tentu dukungan dari para guru kami harapkan. Terima kasih Pak Pengawas, nanti mohon juga dipantau bagaimana implementasi realnya itu yang melalui P5 itu, nanti mohon dipantau juga, dan kami mohon laporannya nanti ke Kasipenma bagaimana piloting di MAN 2 Pamekasan ini terkait dengan judi online ini bisa terlaksana dengan baik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Dr. Haji Mawardi MHI. Bapak Ibu sekalian, kini tibalah saat yang kita nantikan, yaitu pemaparan BIMTEK, pencegahan bahaya judi online bagi guru dan tendik Madrasah Aliyah Negeri 2 Pamekasan. Pada acara inti sepenuhnya kami pasrahkan kepada para pemateri. Semoga sosialisasi ini penuh dengan makna dan mengajarkan kita pada hal kecil yang sebenar-benarnya, sehingga kita bisa mendapatkan banyak bekal untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu sekalian, pemateri kali ini akan disampaikan oleh Bapak M. Budi Syafiuddin dan Bapak Abdus Salam. Kepada beliau kami silakan. Dan saya izin ikut untuk kegiatan ini sampai selesai. Terus kemudian Pak Kasih dan pengawas sudah ikut juga, sehingga nanti ilmunya nanti bisa disampaikan kepada yang lain. Karena saya juga punya masih anak yang seusia ini, sehingga kita ikut bersama-sama nanti ini. Terima kasih. Baik, saya berikan pengantar dulu. Kalau tadi Bapak pimpinan menyatakan bahwa kita jadi piloting untuk pencegahan judi online, dibuatkan modul. Saya ekstrim nanti tidak di P5RA Pak. Jadi P5RA oke, clear, tidak apa-apa dalam, sehingga rapotnya juga bisa masuk di situ. Tapi saya bincang-bincang tadi dengan dua orang ini, jangan hanya fokus pada judi online, berarti bahaya medsos, bahaya apa, tapi judi online menjadi basic kita untuk bisa masuk ke situ. Saya akan coba masukkan ke muatan lokal. Karena begini Bapak dan Ibu, struktur kurikulum kita sudah dinamis dan berubah kemarin. Ini Bu Mei sekarang, beliau sedang sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah. Tadi izin ke saya, insya Allah dalam 1, 2, 3 hari atau 1 pekan depan setidaknya, muatan lokal itu kita beri muatan itu. Jadi karena muatan lokal yang akan datang nanti itu ada 3 Bapak dan Ibu. Setelah kita coba bagi kelas menjadi kelas tetap dan kelas dinamis. Kelas tetap itu kelas untuk penguatan program, dan kelas dinamis itu peruntukan bagi mata pelajaran pilihan. Sehingga muatan lokal kita coba otak-atik kembali. 3 muatan lokal untuk kelas 10 ilmu tafsir, kelas 11 ilmu hadis, kelas 12 usul fiqh. Nah, dari ketiga tingkatan itu semuanya nanti kita akan kasih intervensi, atau kalau dalam bahasa kurikulum merdekanya dimasukkan secara integratif untuk 3 mata pelajaran itu di muatan lokal. Dan modulnya harapan saya nanti jangan terlalu lama. Kalau sekarang hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin sudah ada gitu maksud saya. Insya Allah kami siap untuk mendanai itu, sehingga beliau berdua ini bisa berjuang untuk, saya yakin beliau bisa. Saya yakin beliau bisa. Oleh karena sudah pengalaman. Jadi kami persilakan dulu ini secara panel, nanti silakan Pak Salam sama Pak Budi untuk bisa menyiapkan itu semua. Silakan Pak. Mohon izin kepada semua pimpinan dan juga kepada semua senior. Ini mohon maaf kami karena ditugas sehingga harus berada di depan. Sebenarnya saya dengan Pak Budi itu sangat terbebani, Pak. Masalahnya kami sudah sering mendengar bahwa jangan pernah memasrahkan sesuatu itu kalau bukan pada ahlinya. Ini yang menjadi beban ke kami. Khawatirnya kami banyak bicara tentang pencegahan judi online ini,
sebenarnya pemateri yang paling kami anggap layak itu seorang pelaku ataupun seorang penyelenggara yang sudah insaf mestinya, sehingga beliau itu tahu betul. Nah, ini kami bisa jadi membuat opini yang tidak menentu nanti, apakah Pak Budi ataukah saya yang alumnus, jangan-jangan seperti itu. Tapi karena ini tugas harus kami laksanakan, dan mohon maaf jika nanti tidak seperti yang diharapkan oleh teman-teman Dewan Guru, terutama pimpinan. Baik, next. Kalau bicara masalah tentang pencegahan judi online, sebenarnya ini mungkin sudah semua teman-teman paham bahwa ini masalah psikologi, sehingga kita akan berpikir bahwa orang yang bermain judi online itu otomatis orang yang selalu menginginkan kekayaan yang instan. Nah, berbicara tentang masalah kekayaan, maka ada seorang tokoh ya dari mantan penjudi, mantan bandar pun yang sudah insaf dan jadi mu'allaf sekaligus plus menjadi penceramah, itu menyatakan bahwa ada 3 bisnis yang tidak akan pernah mati seumur hidup. Yang pertama yaitu tentang kecantikan. Saya kira Bapak Ibu semuanya sudah paham bahwa semua orang pasti ingin cantik, semua orang pasti ingin tampan dan segala macam. Pengen terlihat sempurna lah di depan masyarakat atau di depan teman-temannya atau komunitasnya. Yang kedua yaitu tentang bisnis tentang kesehatan. Kalau sudah berbicara tentang kesehatan, maka siapapun akan berani mengorbankan segalanya untuk sehat, apalagi yang sudah sakit. Mau berapapun biayanya, mereka pasti sudah tidak akan berpikir panjang. Yang penting saya bisa sehat. Dan yang ketiga, ini yang terkait dengan materi kita nantinya, tentang keuangan. Otomatis 2 poin yang di atas butuh poin yang ketiga. Semuanya butuh modal, semuanya butuh biaya. Nah, dari 3 macam bisnis ini, kalau kita negatifkan, semuanya bisa menjadi alat penghasil uang paling cepat. Yang pertama, di bidang kecantikan muncullah prostitusi. Yang kedua, di bidang kesehatan muncullah drugs, narkoba, malpraktek, dan segala macam. Dan yang ketiga, untuk di bidang keuangan, ini materi yang akan kita bahas. Judi baik online ataupun offline. Next. Nah, kami sebelum begitu sudah ditunjuk untuk menyampaikan materi ini, kami browsing-browsing. Biasalah, seorang guru kan begitu, menang 1 malam dari audiennya kan begitu. Nah, kami kaget, begitu kami browsing awal, loh, kok berita yang muncul malah itu tanggal 17 Juni 2024. Bansos untuk pelaku judi online. Kami sempat kaget. Tapi setelah kami baca, ternyata kok ini masuk salah satu bentuk keprihatinan dari pemerintah kita. Bagi ada beberapa persyaratan yang nantinya akan diberikan. Dan ini masih menjadi banyak polemik. Next lagi. Nah, ini mungkin yang perlu kita perhatikan. Pemerintah bakal umumkan, ini baru tanggal 25 Juni. Pemerintah akan mengumumkan lewat Menkominfo semua ASN yang terdeteksi bermain judi online. Tapi mungkin masih tanda tanya, ini diumumkan untuk dapat bonus apa dapat apa ini? Oke, kita kupas tuntas berikutnya. Ya, kami sajikan data yang sudah sempat disampaikan oleh Pak Kan Kemenak tadi. Next.
Nah, ini sebaran usia, berdasarkan usia. Yang paling memprihatinkan tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kemenak, Dr. Mawardi, ternyata 80.000 anak, 80.000 klien atau pelaku itu usianya di bawah 10 tahun. Berarti itu masih usia atau pendidikannya masih tingkat SD. Dan yang lebih mengagetkan lagi, ini yang juga mungkin bisa jadi perhatian khusus bagi lembaga pendidikan yang sudah mulai menggembar-gemborkan sistem digitalisasi di madrasahnya atau di sekolahnya. Karena ada salah satu data bahwasanya di sekolah tersebut sudah kebetulan sistemnya sudah digital, sehingga mereka kalau mau belanja ke kantin tinggal gesek, sehingga otomatis harus di top up kan ininya, harus melakukan top up. Dan ternyata mereka akun tersebut ketika top up ke akun judi online-nya memakai kartu di sekolahnya. Cuman tanda tanyanya, ini yang memakai anaknya sendiri ataukah orang tuanya, masih belum bisa dibuktikan. Yang jelas rekening atau kartu yang digesek adalah kartu untuk berbelanja di sekolahnya. Ternyata ini yang kemudian membuat pemerintah betul-betul khawatir. Di satu sisi kita sedang menggembar-gemborkan sistem digitalisasi di dunia pendidikan, kemudian ternyata itu jugalah yang dimanfaatkan oleh para bandar dan juga para pelaku judi online ini untuk mempermudah mereka melakukan transaksi perjudian. Next. Nah, ini kalau tadi Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama menyampaikan bahwa yang beredar di lingkungan ASN mungkin Pak ya tadi, yang usia di bawah 11 tahun sekitar sekian miliar, ratusan miliar. Ini kami sajikan data bahwa total sampai kuartal 1 sementara yang muncul di Badan Statistik dan juga Menkominfo itu sudah di tahun 2022 sudah 104 triliun, kemudian di tahun 2023 menjadi 320 triliun, dan 2024 kuartal 1 masih 100, dan estimasinya diprediksi nanti di 2024 bisa mencapai bertambah 500 lagi, sehingga total 600 triliun. Itu uang yang bersirkulasi di situs judi online. Itu sudah bisa buat IKN 2 kali, hampir 2 kali Pak, itu Pak. Dan lucunya lagi, 600 triliun ini bukan masuk ke rekening di Indonesia, tapi langsung terserap ke luar negeri, sehingga kita betul-betul tidak mendapatkan manfaat. Nah, ini yang kemudian sangat meresahkan bagi pemerintah kita. Lanjut. Nah, sekarang kenapa begitu pesat perkembangan judi online ini? Yang pertama tadi sudah disampaikan, semakin dipermudah. Kalau kemarin di tahun 2015 ke bawah itu masih harus top up-nya masih minimal 500 ribuan baru bisa terlibat. Sekarang sudah betul-betul diturunkan sehingga orang kalangan bawah pun sampai uang saku sekolah pun bisa dipakai untuk top up, yaitu di nominal 10.000 itu sudah bisa, sehingga dimudahkan dan dimurahkan. Tinggal satu klik, kayak tadi di mungkin teman-teman begitu buka IG, buka Facebook, buka TikTok, itu kadang muncul sponsor. Nah, aplikasi-aplikasi yang sering muncul itu begitu diklik otomatis langsung mengakses itu. Kemudian siapa saja yang mudah terpengaruh pada judi online ini? Mereka yang memiliki pengetahuan terbatas, dan modal terbatas pun juga difasilitasi dengan cara menurunkan
nilai minimal top up-nya tadi. Yang modal terbatas pun sudah bisa. Nah, sehingga dunia pendidikan sangat memegang peranan penting mengenai bahwa salah satu penyebab maraknya judi online itu karena keterbatasan pengetahuan. Nanti mungkin beberapa solusi akan dipaparkan oleh teman kami. Sementara mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk awal informasi tentang seperti apa maraknya judi online yang betul-betul meresahkan. Dan alhamdulillah pemerintah kita sangat serius. Sampai di YouTube itu ada Pak Jokowi, ada video Pak Jokowi yang sering beredar, sampai 3 kali beliau itu berhenti, jangan berjudi, jangan berjudi, seperti itu. Nah, sesuatu yang diungkapkan sampai 3 kali biasanya sesuatu yang sangat serius memang. Saya kira itu mungkin Pak Budi bisa melanjutkan. Ini yang paling sering muncul nanti di HP, terutama yang kita perlu perhatikan anak kita sendiri. Kalau sudah di HP anak kita sering muncul aplikasi seperti yang akan ditunjukkan oleh Bapak Budi Syafiuddin ini, maka mohon perhatiannya lebih diperketat lagi. Saya kira itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Nanti bergantian lagi dengan Pak Budi di hal-hal yang lain. Baik, terima kasih Pak Haji Salam. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ongku benikan mon suara ngeter benikan baik hebai ngetek luar biasa dan gula makan nikah ongguan. Beberapa pekan yang lalu saya dapat surat tugas dari Wakahumas ditunjuk untuk jadi pemateri judi online. Tekercet luar biasa. Sampai saya mengusulkan, kok saya seharusnya ini teman-teman PAI Tenkul hadis tentang kebersihan tak oning, kenapa boleh hadis tentang judi online? Seperti itu. Tetapi karena sudah dapat surat tugas, dengan berat hati kami kembali untuk melakukan riset, terjun ke lapangan, ya tanya-tanya ke lembah hitam lagi, nyari kanca saya kira pernah main apa judi online ria, enggak napa. Beberapa 2 atau 3 kali saya riset, tanya ke teman-teman, cukup bendri kopi, rokok cahaya, oleh beberapa materi. Emily Akin Surya Pak tak kelar, aku tok ke Pak Kepala berde stok rokok, berde Pak Budi. Berde Pak Budi. Kebain apa cek dari sampean tak rokok. Punten, berde perlona untuk cari sumber valid terkait tentang judi online sebenarnya. Akhirnya di tanggal kemarin hari Sabtu, sebelum hari Sabtu, hari Jumat, kami berucap syukur ketika Bapak kan Kemenak tidak bisa hadir Pak Budi laku tunda. Alhamdulillah. Itu yang terjadi pada saya Pak. Karena saking ngetek apa sih kecaca. Perak sekece di grup Waka Pak Holis langsung ngasih tanggal 31. Aduh burung teti onghuan. Dan sampailah pada detik ini. Baik, Bapak Ibu, saya ringkas sedemikian rupa sehingga mungkin saya bisa belajar, Bapak Ibu sekalian bisa belajar judi online seperti apa. Sekilas gambar tampilan aplikasi judi online seperti di depan. Saya yakin di HP Bapak Ibu atau anak-anak Bapak Ibu ada seperti gambar di atas. Bonanza, Candy Crush, napakah sengak permen kak disah, tak kotak. Insya Allah ada seperti itu. Dan sengaja memang
penyedia aplikasi online itu menyerupakan aplikasi mereka seperti aplikasi yang sering dimainkan oleh anak kecil. Gambar-gambar seperti itu yang sering muncul di situs-situs judi online. Ciri-ciri situs judi online, mungkin sekilas Bapak Ibu melihat, oh, game metang anak. Padahal seorang naudzubillah min dzalik, lah kena mainan kenikah. Saku game anan. Potrana agak ngak kenikah, ken saku game anak kana. Memang seperti itu. Ternyata setelah saya tanya ke beberapa narasumber, iya, memang seperti itu. Seperti gamenya anak kecil. Itu yang berlaku sekarang. Informasi kedua, situs-situs judi online mungkin Bapak Ibu nantinya bisa cek di HP anak-anak kita, keluarga terdekat kita, di Chrome, ketika alamat URL yang muncul dan diakhiri dengan angka, cenderung 90% mendekati itu situs judi online. Hampir dipastikan 90% situs judi online itu belakangnya pasti berangka. Seperti contoh, Big Slot 288 atau Dewa Zeus 135. Benih Dewan Ring Hindu Kak Disa, benih kena acari Hindu. Ya, jadi kemungkinan itu situs-situs judi online dan gambar-gambarnya memang dibuat sebenarnya mungkin seperti gambar permainan anak kecil. Next Pak Kodir. Jadi judi online seperti definisinya taruhan yang dimainkan melalui situs-situs tertentu di perangkat komputer ataupun HP. Ini bedanya judi online dengan judi manual. Yang disebutkan pimpinan tadi, tuk-lutuk, remi, teng-penteng, itu era 80-an mungkin seperti itu. SDRSB, Porkas, dan lain-lain, itu era 80-an. Ini ternyata jauh lebih berbahaya judi online daripada SDSB tersebut. Kalau dulu mungkin marak para pemain SDSB, togel, itu bertanya ke, mohon maaf dalam tanda kutip, orang helap, orang tak kelampian, tanya ki nomor. Itu masih mending daripada pemain judi online, itu masih jauh, masih lebih mending. Benih benar ya. Tapi pentenan atanya ke makhluk ke Allah. Ki atanya ke orang kecandik nyabeh walaupun tak kena pikir. Pemain judi online itu mereka bertanyanya ke mesin. Mereka tak tanya boleh, birempar dekik keluar, tak kira tanya. Mereka hanya mencocokkan, mereka memainkan algoritmanya sendiri. Mereka beranggapan, oh, ketika saya main hari Jumat jam 5 lebih 5 menit, itu pasti gacor. Wah, joraknya mana apa gacor dia? Ternyata istilah-istilah yang saya sebutkan ini, itu istilah-istilah yang sering dipakai para pemain judi online Bapak Ibu. Ketika ada istilah gacor, cepat perak-perak, anak kecil saja ketika bermain Mobile Legends atau apa, terlontar istilah-istilah itu juga perlu diwaspadai. Perlu diwaspadai. Lanjut Pak Kodir. Nah, saya bagi 3. Permainan judi online itu banyak sekali jenisnya. Saya bagi 3 faktor, 3 garis besar. Yang pertama, poker. Poker ini sekilas permainan remi. Jadi mirip dengan permainan remi, berbasis kartu. Berbasis kartu. Yang pertama poker. Yang kedua slot. Nah, slot ini yang lagi marak di tahun 2020 sampai 2024 sekarang, slot yang merajalela. Napa slot nikah? Slot ini garis besarnya hanya mencocokkan. Kalau di pembelajaran kita ada model pembelajaran match and match. Ya, mencocokkan, buka kartu,
cocok dengan mana, rumus ini cocok dengan mana. Nah, di judi online mungkin mereka terinspirasi dari kita. Itu hanya mencocokkan Bapak Ibu. Ketika gembar kedeng, maka si nomor 2 kotu kedeng, nomor telok kotu kedeng. Montong 2 telok kedeng, mereka menang. Dan kadang tong 2 kedeng, nomor telon tepak ke tenggeng, misalkan seperti itu. Burung, penasaran, coba lagi. Slot ini biasanya berbasisnya mesin. Jadi ketika Anda, Bapak Ibu sekalian, menemukan anak kita ya naudzubillah min dzalik, tetangga atau siapapun main HP, seporana beniken nikah hasil observasi saya. Ketika pegang HP dalam kondisi miring seperti ini dalam jangka waktu lebih dari 1 jam, sambino kono biasa Bu, seporana menabi sebut merek Pak Akbar misalkan, Pak Akbar, Pak Salam, Pak Arif dan sebagainya, amain de nikah, Pak Subhan, kasakun amain game biasa Bu. Ja, atau anak didik kita di kelas, serang kanan, kiri. Ketika beni game online teka pada mereng Tapi biasa mon saya main game ternyata aja pon sebelah sabak meja, penyander, sebelahnya kopi, ya dan rokok, kun panteliki. Ini ke mesin kun apa terbun kan toh. Biasa refleksnya mau letak cocok, sukun di aki. Mana? Sekali kun manteli ke HP tak ada aktivitas lain, itu perlu dicurigai, itu gaya-gaya bermain slot. Mungkin seperti itu. Mau sambil watu-watan biasa nak karena anan gula kira kini kadang-kadang main serang atas serang kiri, itu biasanya game Mobile Legend. Apakah Mobile Legend berbahaya? Jelas, ternyata Mobile Legend, Free Fire dan sebagainya itu benih dari aplikasi judi online. Apa saya menyimpulkan seperti itu? Saya sering dengar anak-anak kecil ketika saya ke Indomaret, dengan mudahnya anak kecil bawa uang, Mbak top up ini. Ternyata setelah saya tanya ke anak, kalau game kenapa berbayar? Ternyata mereka beli skin, beli diamond. Terkadang kita tanpa sadar sebagai orang tua menjanjikan itu ke anak kita. Mangkat sengaja, kemarin monong ke Emily Akinah diamond, Emily Akinah ini. Terkadang ada orang tua yang seperti itu. Nah, itu sama saja kita memberikan peluang, memberikan untuk mereka lebih berani di suatu saat masuk ke dunia judi online, karena langkah-langkahnya sama seperti itu Bapak Ibu. Permainan yang ketiga ini namanya parlay. Kalau dulu parlay ini candeng mekasen torsator, biasa berkaitan dengan judi bola. Ketika musim-musim Piala Dunia, Piala AFF, Liga atau Champion dan sebagainya, parlay ini akan meningkat drastis. Ya, itu 3 bentuk permainan judi online secara garis besar. Baik, lanjut Pak Qadir. Nah, ini istilah-istilah yang saya dapatkan dari beberapa narasumber yang sering muncul secara spontanitas dari para pemain judi online. Di antaranya kakek Zeus. Zeus ini sepengetahuan saya menurut ilmu sejarah itu salah satu dewa Romawi. Dewa Yunani. Salah satu dewa di Yunani, kakek Zeus dengan senjata andalannya petir. Ternyata di aplikasi judi online, petir itu juga dimanfaatkan oleh mereka untuk menjadi yang namanya skater. Nah, di gambar skater itu kurang lebih tampilan kakek Zeusnya seperti itu. Berupa petir, namanya skater. Skater itu apa? Ternyata skater itu bonus yang mereka dapatkan.
yang mereka dapatkan ketika bermain judi online. Yang kedua, di situ ada deposit. Deposit ini biasanya mereka mengatakan deposit itu sama dengan top up. Sekarang seperti apa yang disampaikan oleh Pak Haji Salam, deposit itu jauh lebih mudah. Jauh lebih mudah. Kalau dulu salah satu kita deposit pasti berurusan dengan nomor rekening. Nah, sejak tercium oleh pemerintah kita bahwasanya nomor rekening kita terlacak, para aplikator, pembuat aplikasi itu merubah. Jadi tidak hanya deposit dengan nomor rekening, bisa juga dari aplikasi keuangan digital lainnya, Dana, GoPay, dan lain sebagainya. Bahkan sampai dengan potong pulsa. Itu bisa. Jadi perlu dicurigai ketika anak kita nyanyi-nyanyi ngesen pulsa, nyanyi-nyanyi minta transfer Dana, GoPay, GoFood dan sebagainya, Grab dan sebagainya. Itu perlu diperhatikan juga. Withdraw atau WD itu istilah mereka ketika mereka menang dan untuk tarik dana dari aplikasinya. Withdraw for setengah, for seperempat itu biasanya untuk pemain parley, bola dan seterusnya. Itu mungkin istilah-istilah yang sering keluar dari anak-anak kita. Seperti tadi gacor, super win, jackpot. Ketika itu biasanya terlontar secara otomatis. Dari ketika asik-asik main, ketika dia teriak kegirangan, max win, big win dan sebagainya, biasanya mereka sudah mendekati permainan-permainan ke arah permainan judi online. Lanjut Pak Qadir. Nah, dia dewa setetih penyakit semakin. Ya, dia dewa yang disebut dewa Zeus. Saya dapat ketika browsing, saya ketikkan dewa Zeus, munculnya itu. Berarti saya anggap dia dewanya judi online ya ini. Faktor-faktor penyebab judi online. Saya gariskan 3 faktor. Yang pertama faktor pribadi. Faktor pribadi ini karena tekanan sosial ekonomi biasanya. Penasaran dulu, nggak apa? Lah, ini juga jadi kekhawatiran saya sekarang. Karena apa? Guyonan teman-teman bapak-bapak, apa Pak Budi? Mi bimtek ke judi online, ya cina main judi online. Mau ke tak penasaran Bapak Ibu? Mau ke tak penasaran? Karena memang judi online itu dimulai dari rasa penasaran. Tidak usah dibuktikan. Untuk hal yang ini tidak usah dibuktikan, cukup kita tahu sebagai pencegahan saja. Jadi yang pertama rasa ingin tahu. Yang kedua tekanan sosial ekonomi, itu yang paling banyak. Dan emosi biasanya juga seperti itu. Tekanan sosial ekonomi ini yang cenderung lebih banyak karena mereka ingin harta, pemain itu ingin harta, ingin membuktikan keberadaan mereka, eksistensi mereka secara instan. Yang kedua, faktor lingkungan. Pengaruh teman jelas. Pengaruh teman jelas, jadi mohon kepada Bapak Ibu sekalian dan saya pribadi untuk selalu mengawasi terutamanya anak kita dan anak didik kita di sekolah. Bagaimana lingkungan mereka untuk bisa mencegah mereka ketagihan bermain judi online. Yang terakhir, faktor teknologi. Faktor teknologi ini yang sangat luar biasa. Secanggih, seketat apapun aturan yang diterapkan oleh pemerintah kita, para penyedia layanan ini mereka akan juga mencari celah untuk menyediakan teknologi demi keuntungan mereka pribadi. Lanjut Pak Qadir. Nih, tanda-tanda, sebagian tanda-tanda yang sudah kecanduan judi online. Yang pertama, pemain judi online itu pasti obsesinya hanya berkutat di seputar judi online. Kalau dulu
narkoba mungkin yang membuat mereka ketagihan, tetapi sekarang penyebab segala keresahan di masyarakat itu umumnya dimulai dari judi online. Tindakan kriminal pencurian biasanya setelah ditelusuri karena mereka sudah ketagihan terjerat oleh judi online. Mabuk, narkoba, hasil yang dibelikan narkoba karena mereka hasil withdraw dari judi online. Jadi sekarang sudah bergeser masalah penyakit masyarakat itu sumbernya sekarang dimulai dari judi online. Biasanya pemain itu pasti menghabiskan banyak waktu dan pikiran untuk bermain judi online. Yang kedua, tanda-tanda kecanduan online, pasti pemain judi online itu memiliki masalah finansial. Lah, nikah kulis tak pati sepakat aslina. Kulis tak pati sepakat. Beberapa pekan yang lalu pertemuan dengan Pak Kemenag di ruangan ini juga menyebutkan, beliau memberikan info bahwasanya tenaga ASN hampir 50% bermasalah dengan finansialnya sehingga menyebabkan ketidakpatuhan dalam menjalani tugas. Tetapi saya yakin pemain judi online itu pasti akan bermasalah dengan masalah finansial. Biasanya mereka lebih sering pinjam uang ke temannya, pinjam uang ke teman dengan biasanya ke teman dengan relatif waktu yang singkat karena mereka yakin mereka akan menang dalam satu hari. Biasanya ngincem, tanda-tanda pemain judi online itu kan mau ngincem pesebu pasti. Karena beberapa teman informan saya, narasumber saya, kebiasaannya seperti itu. Hampir pasti dia akan menjanjikan dalam jangka waktu dekat. Bro, andi PC 100 bro. Akibatnya apa? Tenang, laku sebelum kol 12 abeli PC neben. Karena mereka yakin sebentar lagi mereka withdraw, mereka bermain dan withdraw, mereka akan menang. Biasanya seperti itu. Terserah Bapak Ibu itu. Ini tanda-tandanya seperti itu. Dua, intensitasnya sering. Semakin ngencem, 2 malam apa beli, setengah jam lagi ngencem boleh. Biasanya mulai dari 100, ongke boleh, ongke dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pemain judi online pasti identik dengan yang namanya pinjol. Pasti itu. Ya, pasti otomatis sepaket. Ketika sudah kecanduan judi online, mereka pasti juga akan terjangkit atau terikat dengan pinjaman online, itu pasti. Yang ketiga, perilaku mereka biasanya cenderung tertutup. Yang dimaksud tertutup di sini, pemain judi online itu biasanya lebih suka menyendiri. Cari tempat sepi, misalkan beda pepanggian nggak nikah, nyari kenangan sebab jauh. Karena mereka khawatir aktivitas mereka ketahuan oleh rekan-rekannya. Kecuali mereka sedang berkumpul dengan para pemain judi online-nya, baru mereka akan seolah-olah mendapatkan tempat atau komunitas yang sama. Terakhir, pemain judi online itu pasti akan mengabaikan tanggung jawab. Tidak harus menjadi seorang PNS. Tanggung jawab apapun pasti mereka abaikan. Karena mereka lebih condong pikiran, tenaga, dan keuangannya terfokus pada permainan judi online. Lanjut Pak Qadir. Ini cara mencegah permainan judi online. Ini usaha yang bisa kita lakukan, tapi ingat teorinya semudah ini, tetapi prakteknya ketika sudah menghadapi orang yang kecanduan itu luar biasa susahnya. Yang perlu kita tekankan yang pertama edukasi. Kenapa saya taruh pertama? Karena ini kita sebagai pendidik, edukasi ini meningkatkan pemahaman masyarakat, siswa kita, tentang bahaya judi online dan sebagainya.
membatasi, yang kedua pembatasan. Ketika ada sanak keluarga kita, naudzubillah min dzalik, terjangkit judi online, salah satunya bisa dengan membatasi, bukan merampas. Ketika mereka dirampas HP-nya, mereka pasti akan cari cara lain. Dibatasi pelan-pelan, perlahan. Kenapa? Ketika kita frontal menghadapi mereka, mereka bukan malah akan berhenti, tapi mereka akan semakin jadi untuk bermain. Karena mereka berprinsip, saya akan membuktikan bahwa saya dengan bermain ini, saya akan sukses, saya akan menang besar. Kok mau menang ben bu? Mau tak memiliki mobil songkok ya, dan sebagainya dan sebagainya. Pak pengawas bilang, Pak umroh aja. Terakhir, kampanye seperti apa yang dilakukan kita saat ini oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama meminta kita untuk mensyiarkan bagaimana mencegah bahaya-bahaya judi online. Itu salah satu dari bentuk usaha kita untuk mencegah judi online. Mungkin itu materi yang bisa saya rangkum dari beberapa narasumber saya dan juga referensi-referensi dari Google. Semoga apa yang saya sampaikan tidak pernah menginspirasi Bapak Ibu untuk mencoba bagaimana bahaya sesungguhnya judi online itu. Dan saya pastikan di sini judi online itu sekarang menjadi sumber penyakit masyarakat terbesar, menjadi sumber dari segala keresahan-keresahan yang ada di masyarakat di sekitar kita. Mungkin itu saja kesimpulan dari pemaparan saya tadi. Yang pertama, pentingnya pencegahan seperti apa yang sudah kita lakukan pada siang hari ini. Semoga dengan pencegahan ini kita bisa membatasi bahkan mengurangi. Dan semoga di Mandua Pamekasan ini siswa-siswi kita dan keluarga besar Mandua Pamekasan tidak terjerat dengan adanya judi online ini. Baik Bapak Ibu, begitu pemaparan dari kami. Mungkin ada yang perlu ditambahkan oleh Bapak pimpinan sebelum kami serahkan ke Pak Salam. Aduh, ini Pak bersesi tanya jawab Pak. Yang pertama, game ini apakah berbentuk aplikasi atau sebatas bisa diakses dari iklan? Yang kedua, kalau berbentuk aplikasi, ini kan kata kita ini kan sudah generasi old ini. Artinya anak-anak menyembunyikan aplikasinya itu kadang di Android. Ini pinter. Artinya kita tidak bisa mengetahui bahwa di Androidnya anak-anak ini sudah ada aplikasi game online itu. Nah, bagaimana cara orang tua untuk mengetahui bahwa di aplikasinya itu ada, di Androidnya itu ada aplikasi online. Terus kemudian yang ketiga, gampang saja ini karena memang pakar judi online. Nah ini di Android ini selaku orang tua itu bagaimana baiknya misalkan maksud saya supaya anak itu HP-nya terkoneksi dengan HP-nya orang tua, itu caranya efektif itu bagaimana kira-kira Pak Budi, sehingga kita tahu misalkan oh anak ini mau menginstal aplikasi nih misalkan ini terkoneksi ke HP saya selaku orang tua misalkan, itu caranya bagaimana untuk bisa mengantisipasi itu Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, 3 pertanyaan dari pimpinan Pak Kankemenak. Ini sebenarnya ketika mau menjawab ini juga ada perasaan was-was juga bagi saya. Saya jawab nanti
mindset teman-teman tentang saya lakar curah ahli na ongku kana Arya. Ketika tidak saya jawab, saya seperti apa? Saya coba jawab aja. Saya sudah ya terserah mindsetnya seperti apa. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dari Bapak Kemenak, apakah judi online itu aplikasi atau dari situs? Ya, dari situs yang ada di Google dan sebagainya. Aplikasi judi online itu sebenarnya ada yang berbentuk aplikasi, tapi dimodifikasi hanya permainan. Saya sebutkan aplikasinya. Ada aplikasi namanya aplikasi domino. Silakan dicek di Play Store. Ketika Anda klik Play Store dan klik domino, itu aplikasi yang seolah-olah itu permainan, tetapi lebih mendekati ke judi online. Ke judi online. Kenapa? Karena para pemain judi online sebenarnya ketika mereka sudah tidak punya uang, bangkrut, tetapi ketagihan, paket hematnya, mereka bermain domino itu. Kenapa saya tahu? Karena memang sebagian besar aplikasi yang ada di HP-nya domino. Tetapi domino itu tempat belajarnya seolah-olah menabinang fisika, aplikasi pet itu. Ya, tapi itu domino. Di situ ada semua yang saya sebutkan tadi, poker, slot, Texas dan sebagainya. Itu ada. Lah, untuk bermain mereka difasilitasi Bapak Ibu. Difasilitasi chip bonus. Setiap harinya misalkan 100 chip untuk bermain. Ketika menang, mereka bisa memperjualbelikan chipnya itu. Sebaliknya, ketika kalah, mereka bisa membeli chipnya itu. Benyaan saya menang apa saya kalah? Benyaan saya kalah. Sehingga mereka beli chipnya untuk bisa bermain ke game selanjutnya. Jadi, pertanyaan pertama, memang kalau aplikasi yang berbayar dengan uang tunai, itu biasanya melalui situs. Dan tanda-tanda situsnya pasti mengandung angka di belakangnya. Angka di belakangnya. Yang kedua, pertanyaan dari Bapak Pimpinan, bagaimana cara meminimalisirlah itu agar tidak terjadi? Atau kalau dalam bentuk aplikasi, bagaimana kita selaku orang tua untuk mengetahui itu? Ini menarik bagi saya. Di salah satu HP peserta didik beberapa tahun yang lalu, ketika Mandua Pamekasan mengadakan rahasia, saya sempat menemukan salah satu aplikasi untuk menyembunyikan foto, file, video, dan aplikasi-aplikasi namanya kalkulator. Ya Bu, betul Bu ya. Jadi ada aplikasi, jadi ketika di HP anak kita atau saudara kita kalkulatornya ada 2, saya pastikan salah satu kalkulator itu kalkulator fake. Jadi kalkulator itu seolah-olah tampilannya saya tidak punya. Seolah-olah tampilannya seperti kalkulator Bapak Ibu. Kalkulator, tapi ketika diklik, dia minta password. Saya tidak tahu Bapak-bapak, Ibu-ibu, tapi buktinya Bu Ratna tahu langsung ketika saya sebutkan kalkulator, Bu Ratna mengiyakan, iya Bapak. Jadi itu, ada aplikasi untuk menyembunyikan aplikasi file, video, foto dan sebagainya, itu namanya kalkulator. Dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi untuk hide aplikasi yang kita install. Salah satunya kalkulator. Yang kedua, bagaimana kita tahu antisipasi kita ketika dari situs? Ketika di Android, mohon maaf, silakan Bapak Ibu ke Play Store, klik ADS Blocker, install yang namanya ADS Blocker. Biasanya lambangnya AD kayak tanda stop. Ada ADS Blocker. ADS Blocker itu fungsinya seporan yang saya ahli IT, benikan aku huruf nah.
Kan kun nikah mau nikah saya ADS blocker pengalaman pribadi. Kita kesal. Saya pernah diminta tolong oleh salah satu pencinta film Korea, ibu-ibu di sini. Ketika enak-enak nonton film Korea, muncul iklan. Mereka bertanya, "Pak, de mencari kita ada iklan." Saya terinspirasi dari itu, saya menemukan yang namanya ADS blocker. ADS blocker itu ketika kita browsing, ketika kita install ADS blocker, maka iklan yang ada di website tersebut insya Allah hilang. Insya Allah hilang. Ketika kita enak-enak nonton Netflix, LK21, iklannya hilang. Coba browsing ADS blocker. ADS blocker. Block BLO CC ADS block pada ya salah satunya mungkinlah seperti itu. Wes dosa diklik di sponsor wes. Ya, seperti itu mungkin nanti Bapak Ibu cari di YouTube, aplikasinya itu banyak. Jadi itu sifatnya dia ngeblok situs-situs iklan-iklan di browser kita. Itu yang saya tahu ketika di situs, termasuk juga situs-situs judi online. Sama, ketika di laptop maupun di PC kita, Bapak Ibu instalkan ADS itu, insya Allah iklan-iklan akan seminimal mungkin. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Tapi tentunya iklan itu bagi Chrome, YouTube dan sebagainya, mereka yang merupakan sumber penghasilan. Terkadang ada beberapa situs yang tidak bisa diblok dari ADS itu karena mereka yang membiayai web-web tersebut. Terakhir dari pimpinan, pertanyaan terakhir. Oh, bagaimana orang tua untuk mendeteksi HP anak? Setahu saya, Pak Kankemenak, biasanya saya di HP anak-anak saya install Google Chrome Kit, Google Kit. Jadi saya anggap walaupun anak saya yang SMA, saya anggap mereka ketika mendaftar saya bikinkan Gmail, itu saya anggap mereka masih anak kecil dan perlu pantauan orang tua sehingga email mereka terkoneksi dengan email saya. Jadi saya tahu situs-situs apa saja yang mereka buka. Nah, bagaimana dengan yang sudah bisa bikin email sendiri? Lah, ini mohon maaf, saya belum punya solusi. Ini jadi PR bagi saya. Kalau itu ada aplikasi atau solusi, itu bisa kita gunakan juga nanti di kelas. Bagaimana ketika masuk ke MAN, email yang dipakai harus ini sehingga terkoneksi minimal juga dengan email wali kelasnya, sehingga apa yang dilakukan oleh peserta didik itu juga bisa terkontrol oleh wali kelas. Jadi untuk yang tingkat lanjut, dengan kefakiran kami belum bisa untuk menemukan solusi. Tetapi solusi bagi anak-anak yang baru menginstal email baru, buatkan email seolah-olah anak kita itu masih di bawah umur dan perlu kontrol orang tua. Itu bisa dilakukan. Mungkin itu saja jawaban kami. Mohon maaf jika kurang memberikan penjelasan yang maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin akan dilanjutkan sekilas oleh Pak Salam. Perlu yang ditambahkan atau perlu ada yang disampaikan oleh pimpinan atau kepala sekolah? Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi, Pak Salam. Tadi sudah yang semula kita tidak tahu, kita banyak tahu tentang bagaimana pencegahan judi online. Terima kasih, langsung di grup itu sudah
Rame Pak, di grup man sudah rame. Minta TL ke Pak Budi, ke Pak Edi sudah saya Pak. Kemudian untuk modulnya, kan rencana pelaksanaan pembelajaran sekarang kan hanya 3 komponen Pak. Tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Sehingga modal materi yang disampaikan Pak Salam dan Pak Budi itu modal untuk menyusun modul sederhana tapi detail tadi. Secara detail nanti kita tunggu koordinatornya Pak Budi dan Pak Salam. Jadi Pak Budi dan Pak Salam sebagai koordinator penyusunan modul. Satu aja modulnya Pak, modul Talura ini sebagai modul project. Karena kita nanti masukkan ke 5RA modul project lengkap dengan alurnya. Nah, kalau ngitung jumlah berapa jam di modul itu nanti Bapak dan Ibu tinggal, kalau ini mau dilaksanakan dalam 1 semester, karena untuk kelas 10 itu ada 216 jam 216 jam per tahun. Kalau dibagi 2 menjadi 108. 108 itu kalau dibagi 45 menit, jadi itu menjadi 881, itu menjadi 3 hari Pak. Kalau kita buat blok materi dalam P5RA, berarti bisa pelaksanaannya Kamis, Jumat, Sabtu kalau dibuat blok, sehingga nanti bisa diujikan di akhir kegiatan. Tapi selesaikan dulu modulnya secara sederhana, nanti setelah itu kita diskusikan bersama kapan kita ngeblok pelaksanaan P5RA nya, dan kemudian sambil lalu kita masukkan di muatan lokal. Ini sebagai bagian dari refleksi dan tindak lanjut pada kegiatan siang ini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke protokol. Foto bareng. Sini berarti. Yang foto di sini ya? Oke. Silakan Bapak dan Ibu berdiri semua. Yang foto di sana. Ayo, mana fotografernya? Fotografernya di atas biar kelihatan semua. Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara BIMTEK Pencegahan Bahaya Judi Online bagi guru dan tenaga pendidik Madrasah Aliyah Negeri 2 Pamekasan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyeranggan ini. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah dan perbuatan. Usikum bitaqwallahi, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.